Oke teman-teman, di sini saya sudah masuk ke aplikasi KineMaster-nya dan di sini saya sudah punya satu project video yang saya record beberapa waktu lalu dengan durasi sekitar kurang lebih 7 detik. Dan bagi teman-teman bisa langsung menginput videonya atau projectnya dengan rasio 16:9. Dan jika sudah seperti ini, langsung saja kita masuk ke layer atau lapisan. Kemudian kita pilih teks dan teman-teman bisa ketik atau tulis sesuai dengan keinginan teman-teman. Di sini saya menulis nama channel saya, Yos TV, dan saya mengganti fontnya menjadi Roboto Black agar kelihatan tebal. Kemudian scale up atau perbesar sesuai dengan keinginan teman-teman masing-masing. Dan panjangkan durasi layarnya atau lapisannya sesuai dengan klip videonya. Kemudian atur sesuai dengan tempat layer ini atau teks ini akan muncul. Saya menggunakan pohon sawit ini sebagai tempat atau titik teks ini nanti akan muncul di video. Kemudian jika sudah kita tentukan seperti ini, kita pangkas timeline layernya di bagian sebelah kiri dengan klik icon gunting dan pangkas ke kiri playhead. Dan jika selesai, tap centang. Kemudian kita masuk ke layer atau lapisan lagi dan kita pilih tulisan tangan atau handwriting. Kemudian gunakan warna hijau gelap dan pena dengan ukuran, saya gunakan ukuran yang nomor 2 ini teman-teman, dan kita mulai menggambar atau menulisnya. Tidak perlu rapi, di bagian ini harus rapi ya teman-teman. Hanya di bagian ini kita perlu untuk membuat warna hijau ini rapi, karena di sini akan menjadi titik keluar teks atau layer yang akan kita buat nanti. Oke, jika selesai tap centang. Kemudian kita klik timeline layer handwritingnya atau tulisan tangannya, dan kita pergi ke alpha atau opasitas dan kita turunkan menjadi 50%. Dan kita mulai lakukan pergerakan atau seolah-olah layer teks ini keluar di balik pohon sawitnya. Kita klik timelinenya teman-teman. Kemudian kita klik icon kunci di sebelah kiri ini dan kita mulai melakukan penguncian gerakannya atau yang lebih dikenal sebagai keyframe. Kita geser hingga teksnya keluar atau melewati pohonnya seperti ini teman-teman. Dan hasilnya akan seperti ini. Oke, di sini kita lihat teman-teman, saya masih pergerakan teks dan warna hijau atau tulisan tangannya tidak begitu rapi atau belum begitu rapi, dan di sini kita bisa ulangi menggunakan icon kuncinya agar pergerakan atau teksnya seolah-olah keluar di balik pohonnya dan terlihat lebih rapi. Kita pilih di bagian yang masih kurang rapi atau tidak sesuai seperti ini. Kita klik tulisan tangannya dan icon kuncinya.
Oke, jika sudah dirasa cukup, kita klik klip videonya, kemudian kita pilih icon sampah di sebelah kiri ini. Tenang saja, layer atau lapisan yang kita buat barusan itu tidak hilang, dia hanya tersembunyi. Dan kita masuk ke media, kemudian kita pilih gambar atau background, dan kita pilih warna hitam. Kemudian panjangkan durasinya sesuai dengan layer atau lapisannya, teman-teman. Jika selesai tap centang, kemudian kita ganti warna backgroundnya menjadi warna hijau yang seperti tulisan tangan atau lapisan yang kita gunakan tadi, dengan cara klik icon kotak-kotak ini dan pilih warna yang baru-baru ini kita gunakan atau recently color. Tap centang dan centang lagi. Oke, jika selesai, export atau simpan video ini ke galeri. Jika selesai, kembali lagi dan buat project baru 16:9. Kemudian masukkan video yang kita gunakan sebelumnya, pilih layer atau lapisan, kemudian media, dan kita masukkan video yang barusan kita ekspor. Kemudian kita pergi ke split screen dan atau bagi layar, kemudian perbesarkan sesuai dengan layarnya, teman-teman. Kemudian tap centang dan hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita pergi ke chroma key atau kunci chroma, kita aktifkan dan kita gunakan warna hijau. Kemudian di sini kita bisa atur agar mendapatkan hasil yang lebih detail. Oke, untuk foreground saya gunakan 30% dan backgroundnya saya gunakan sekitar kurang lebih 70%. Jika selesai, tap centang dan hasilnya akan seperti ini.